Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan nama saya Andika. Jadi dalam podcast kali ini di iTalk atau International Talk episode keempat, saya sudah kedatangan Pak Medi Ardian. Beliau adalah pengajar BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing di Universitas Indonesia. Nah, dalam podcast kali ini nanti kita akan mengulik atau menggali informasi terkait pengalaman beliau, khususnya di bidang kebipaan dan juga pengalaman beliau pertama kali mengajar daring ya di Badan Bahasa, mengajar BIPA di luar negeri untuk angkatan 9 tahun 2020. Kita sapa dulu nih Pak Medi. Apa kabar Pak Medi? Ya, baik Mas Andika, baik. Sibuk Terima ya Pak kasih ya? ini sudah mengundang ke acara ini. Enggak, tidak terlalu sibuk sekarang. Iya, Hari ini, kemarin. ya, kemarin ada mengajar BIPA daring di KBRI Oslo. Ya, jadi saya mendapat penugasan tahun ini mengajar secara daring untuk kerjasama antara Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dengan KBRI Oslo di Norwegia. Norway ya. Pengajaran secara pembelajaran jarak jauh ya. Iya, jadi Pembelajaran daring. PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Baik. Ya, mungkin dari Mas Medi, karena ini spesial ya, Mas Medi sudah ditugaskan, sementara yang lain belum. Jadi mungkin saya lebih ingin bertanya terkait pengalaman Mas Medi saat mengajar di sana. Mungkin dari prosedurnya dulu ya, jadi seperti apa untuk administrasi atau ada pembukaan seperti apa. Jadi nanti teman-teman bisa mempersiapkan juga apa yang harus disiapkan di hari pertama seperti itu. Ya, jadi kita semua itu ada sekitar 32 orang ya yang sudah terpilih oleh Badan Bahasa kan untuk 32 menjadi atau 35? 32 35 ya. Iya. 35. Kemarin yang akhirnya datang ke pelatihan itu berapa orang ya Mas Andi? 35 dari 39 35 total di ya. grup ada Ya. 35 yang datang. Oh ya, ada 35 itu sudah terpilih semua oleh Badan Bahasa. Kemudian kita tinggal menunggu giliran saja ya. Kebetulan saya sudah mendapat giliran. Jadi proses mendapat penugasannya itu langsung dihubungi oleh Badan Bahasa melalui telepon. Kemudian bertemu, kebetulan waktu itu masih dalam pelatihan hari terakhir. Jadi saya masih sempat bertemu dengan Bapak Ibu Panitia Badan Bahasa dan langsung diminta ditugasi untuk mengajar secara daring BIPA untuk KBRI Oslo. Kemudian H-1 itu kita mulai ada rapat internal ya antara saya dengan orang-orang Badan Bahasa dengan panitia Badan Bahasa yang mengurus kelas di KBRI Oslo. Kemudian di rapat itu dijelaskan secara terperinci bagaimana nanti mengajarnya, jadwal, jamnya, hari apa saja, BIPA tingkat berapa, seperti itu. Dan keesokan harinya langsung mulai mengajar hari pertama. Baik. Begitu Mas Andika. Jadi Ya. ada briefing dulu ya secara lebih detail terkait penugasan nanti seperti apa. Betul. Nanti dari Badan Bahasa pasti akan memberikan briefing. Oke. Kemudian terkait dengan kesibukan Mas Medi nih di BIPA UI, untuk membagi tugas di antara dua lembaga tersebut bagaimana? Kemudian juga jamnya berbeda ya di Norway itu bagaimana? Bisa cerita sedikit? Ya, kebetulan saya tidak bermasalah dengan waktu nih Mas Andika, karena di Norwegia itu kan mereka belajar jam 5 sore. Hari Selasa dan hari Jumat jam 5 sore di negara mereka. Sementara di Indonesia itu jam 10 malam. Nah, di mana kita itu ketika jam 10 malam kan tidak ada pekerjaan ya. Sebagai pengajar pasti semua dalam keadaan kosong gitu. Jadi begitupun saya tidak ada kelas sama sekali kan pada malam hari jam 10 malam itu. Jadi membagi waktunya itu tidak ada masalah. Jadi BIPA UI tetap saya bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh BIPA UI dan bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh BIPA di Kemdikbud ini. Malah itu. Namun sekarang saya lebih sibuk ke BIPA yang KBRI Oslo ini, Mas Andika.
terkait mempersiapkan materi dan sebagainya ya, kesibukannya seperti Ya, apa? betul. Dan kebetulan sekarang di BIPA UI sedang libur antar semester, jadi tidak ada kelas. Hmm, Ya, jadi sekarang saya sedang fokus di BIPA KBRI Oslo. ya, untuk tantangan terberatnya nih, ya, Mas Medi mengajar di BIPA Oslo itu, kira-kira Ya. apa? Mungkin yang saya perkirakan ya, atau yang teman-teman lain pikirkan pasti untuk apa ya, membuat PPT atau membuat kurikulum yang harus seperti kemarin di waktu pembekalan seperti itu Ya. atau bagaimana? Atau lebih simpel sebenarnya seperti apa bisa dijelaskan? Ya, seperti di pembekalan ya. Jadi kita harus siap mau mengajar apa, meskipun RPP itu kan sangat terperinci ya, Mas Andika ya. Betul, dan sangat detail ya. Iya, sangat detail dan tulisannya itu dalam satu RPP itu ada banyak sekali dan satu RPP itu bisa mengandung 4 pertemuan begitu ya. Kemarin waktu pembekalan kita diajari bagaimana cara membuat RPP dari BKOF, ya kemudian ada latihan sendiri, Betul. latihan kelompok ya. Itu banyak sekali tulisannya. Ketika mengajar tentu saja RPP yang sedetail itu tidak harus langsung selesai ya. Yang paling penting itu adalah langkah-langkah mengajar. Ya, itu. Jadi dalam RPP itu kan ada banyak ya, Mas Andika. Ada metode, kemudian Penilaian. ada penilaian, ya. Lalu uh, ada standar kompetensi Betul. seperti itu ya, indikator-indikator ya. Ketika ditulis sampai selesai RPP itu ada banyak sekali detailnya. Nah, ketika saya mengajar, saya fokus ke standar kompetensi dan langkah-langkah mengajar dulu. Hmm, Jadi 1 jam sebelum mengajar itu saya sudah menulis mengetik di Microsoft Word ya, atau di Notes langkah-langkah mengajar sambil saya baca standar kompetensinya. Itu yang ingin dicapai dari menulis, membaca, menyimak, berbicara itu apa seperti itu. jadi itu harus sesuai dengan SKL ya, atau sesuai dengan kurikulum BIPA dari Kemdikbud. Tidak bisa, misalkan dari pengalaman Mas Medi nih di UI, kemudian diterapkan Ya, di sana, di Norway, seperti itu. Bisa atau berarti harus membuat dari nol lagi yang sesuai dengan Kemdikbud ini? ya. Kalau saya justru merasa SKL yang ada dari Kemdikbud ini, SKL itu seperti petunjuk ya Betul. bagi kita para pengajar kan, Ya. harus mengajar apa, BIPA 1, BIPA 2 harus mengajar apa, itu bagi saya malah sangat membantu gitu. Jadi saya mengikuti SKL itu bukan karena harus, tetapi juga karena harus juga, tapi juga karena ini sangat membantu saya. SKL itu cukup terperinci ya. Kita harus mengajarkan pertemuan satu itu membaca, berbicara, menyimak, menulisnya itu apa. Seperti itu. Dan itu belum didapatkan sebelumnya di BIPA UI atau hampir mirip seperti itu? Hampir mirip. Untuk level 1 itu hampir mirip. Pasti kan kita mulai dari perkenalan dasar, Iya. perkenalan orang lain, itu mirip ya. Tapi materi yang digunakan itu dari Kemdikbud ya, yang Ya, dari Kemdikbud, sahabatku bahasa. betul. Saya sangat suka itu, Mas Andika, buku Sahabatku Indonesia itu. Iya. Saya selalu pakai tiap hari buku itu. Dari mulai buku, audionya juga. Oh, khususnya yang bukan untuk anak sekolah ya, yang untuk Ya, karena umum. saya mengajar dua, Mas Andika, umum dan untuk anak di Jadi dua-duanya KBRI dipakai. Oslo ini. Dua-duanya saya pakai. Ya. Wow, menarik. Tapi itu baru pertama kali dipakai atau sebelumnya sudah pernah dipakai? Dulu saya pernah mengunduh buku itu dan saya pernah pakai juga, tapi tidak apa ya, tidak serunut sekarang ya. Kalau sekarang tuh benar-benar dari nol, dari awal halaman itu saya pakai.
Kalau dulu saya pilih-pilih teks misalnya yang ingin saya berikan ke siswa kelas privat, misalnya seperti itu kalau dulu. Baik. Saya tertarik satu hal lagi terkait BIPA di UI ya. Jadi selama ini metode atau bahan ajar apa yang Mas Medi pakai di BIPA UI? Kalau memang itu belum pernah dipakai sebelumnya, baru pertama kali dipakai di Kemdikbud ini ya, yang Sahabatku Indonesia. Jadi sebelumnya itu pakai apa biasanya? Oh, kalau saya ya, Mas Andika? Iya. Kalau saya pakai buku internal di BIPA UI biasanya. Karena BIPA UI itu punya 3 level kan, BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3. BIPA 1 itu level dasar, BIPA 2 level menengah, dan BIPA 3 itu level tinggi. Nah, kita punya buku untuk masing-masing level. Oh ya, saya pernah melihatnya. Warnanya kalau tidak salah biru muda ya? Bukan? Ya, warnanya ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Sekarang berwarna-warni, sebelumnya warna hitam, sebelumnya lagi warna ada tergantung cetakannya ya. Dan itu agak tebal ya? Sangat tebal. Yang sekarang iya, karena untuk satu level di BIPA 1 misalnya, itu satu buku itu semua isinya dari semua kemahiran dikumpulkan dalam satu buku. Baik. Kemudian terkait langkah-langkah pengajaran seperti yang sudah kita pelajari di pembekalan kemarin, menurut Mas Medi ini apakah itu cocok atau memang sangat sesuai jika diterapkan di kelas BIPA? Memang harusnya seperti itu atau dari Mas Medi ini punya metode atau langkah-langkah lain nih yang sebenarnya sudah sering dipakai di UI atau dipelajari di tempat lain? Kira-kira bagaimana perbandingannya? Ya. Waktu kita mengikuti pembekalan itu ya di Bogor ya, waktu angkatan kita selama 1 minggu, saya benar-benar memakai apa yang diajarkan. Oh, seperti itu. Iya, dan itu sangat berguna. Khususnya adalah sesi pembuatan RPP dan micro teaching atau pengajaran sejawat ya. Jadi di pengajaran pelatihan kita membuat RPP, itu kan berarti tidak hanya teknis menulis RPP, tetapi di situ diajarkan sebenarnya bagaimana langkah-langkah mengajar. Betul. Ya, seperti yang Mas Andika juga terima ya, pengajaran pembuatan RPP itu tidak hanya teknis menulis RPP kan, tetapi juga bagaimana cara mengajarkannya. Kan? Karena setelah ada pembekalan menulis RPP kan ada pengajaran sejawat, bagaimana mengajarkannya. Itu yang saya pakai di kelas KBRI Oslo. Karena metodenya sangat bagus. Jadi dari mulai memperkenalkan nanti di dalam, mungkin nanti untuk teman-teman yang akan ikut ya, misalnya teman-teman ada yang menonton video ini dan mungkin nanti akan ikut program ini dan ikut pembekalan, nanti pasti akan mendapat pelatihan yang semacam ini yang membuat RPP. Itu dari mulai kita mengajarkan itu, kita memperkenalkan dulu apa yang ingin kita ajarkan dengan kemahiran membaca dan menyimak. Itu yang saya terima dari pembekalan kemarin ya. Kita perkenalkan dulu tema dan topik materi itu dari kemahiran membaca dan menyimak. Setelah membaca dan menyimaknya kita perkenalkan, kita ajarkan ke para pembelajar, berikutnya adalah kita bisa memberikan kemahiran yang sifatnya produksi, yaitu berbicara dan menulis. Karena sudah kuat, sebelumnya sudah kita berikan kosakata, teks-teks di menyimak dan membaca. Berikutnya kita berikan di pertemuan berikutnya ya, kita ajarkan bagaimana menulis dan berbicara. Menurut saya ini langkah yang bagus, begitu. Dan saya sudah mencoba ini selama 2 minggu dan hasilnya untuk saya memuaskan. Maksud saya merasa kelasnya berjalan dengan baik dari yang saya perhatikan ya. Seperti itu, sejauh ini seperti itu. Betul. Ya, jadi sebelumnya waktu di BIPA UI mirip seperti itu atau berbeda? Kalau boleh tahu. Ya, sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, kalau dilihat-lihat mirip ya. Mirip sebenarnya. Ya. Mirip. Jadi ada proses mendengarkan, membaca, dan produksi ya, atau latihan. Betul, seperti itu. Ini pertanyaan dari saya juga pribadi terkait tantangan ya, Mas Medi.
Nah, kalau boleh tahu ada berapa siswa di satu kelas itu untuk di Eh, Oslo ini? di Oslo ini ada sekitar 13. 13. Ya, Nah, dengan siswa yang berjumlah 13 itu kan pasti untuk khususnya ya untuk meningkatkan keterampilan berbicara itu akan sedikit kurang efektif karena harus menghadapi 13 orang. Nah, jadi strategi atau kiat-kiat Mas Medi itu bagaimana supaya semuanya berkesempatan untuk latihan berbicara? ya, saya mengajar BIPA 1 dan BIPA 2. Kalau untuk BIPA 1, saya masih menggunakan metode berbicara secara bergiliran. Jadi, karena BIPA 1 itu produksi berbicaranya masih pendek-pendek. Jadi Betul. kalau saya berikan waktu berbicara atau latihannya bergiliran, itu tidak menunggu terlalu lama, begitu. Karena satu orang itu berbicara misalnya memperkenalkan diri secara singkat, itu mungkin tidak sampai 1 menit, mungkin hanya setengah menit ya. Jadi kalau saya berikan waktu berbicara bergiliran, itu 5 menit selesai untuk satu kelas, 5 menit sampai 7 menit begitu. Nanti berikutnya setelah selesai, saya berikan giliran untuk berbicara, kita latihan lagi, lalu seperti itu lagi. Nah, kalau untuk BIPA 2 itu ada 2 cara. Saya berikan secara bergiliran, kemudian saya juga berikan dramatisasi. Jadi mereka latihan dalam kelompok seperti itu. Hmm, jadi itu menggunakan aplikasi split room ya? Sejauh ini saya belum pakai breakout room. Breakout room ya. Ya, saya belum pakai. Masih saya gabungkan terus. Jadi Mungkin nanti ya untuk setelah berapa. untuk berdiskusi di kelompok itu bagaimana? Tadi Mas Medi sepertinya mention itu ya, ada diskusi kelompok. Iya, jadi yang lain dengarkan. Masih Oh, on the mendengarkan spot yang lain. ya, on the spot Iya, diskusinya. jadi 10 Oh, ada 12 orang ya. Kelompok pertama berbicara 1 sampai 2 menit saja, yang lain mendengarkan. itu bermain peran ya, dialog. Ya, ya, Mengerti, ada mengerti. Iya. diatur-atur. Wow, informasi yang sangat menarik dan juga penting ya, khususnya untuk teman-teman yang dagdikduk menunggu kabar keberangkatan. Kemudian nih, terkait karakter, satu lagi ya, terkait karakter siswa. Apakah mereka homogen, atau Mas Medi menjumpai mereka itu berbeda-beda dan harus memberikan treatment yang berbeda, seperti itu? Kalau saya perhatikan, kalau dari kelas yang saya ajari ini, 90%-nya homogen. Hanya 1 atau 2 orang yang karakternya sedikit berbeda, tapi karena dia hanya sedikit ya, jadi dia cenderung mengikuti yang banyak ini, yang homogen ini, yang mayoritas. Jadi terasanya seperti homogen. Baik. Dari segi karakter ya. Iya, karakter. Kadang-kadang Ya, kan, kalau dari mm, ada yang menarik juga nih, Mas Andika, dari segi uh, apa ya, kebangsaannya. Karena untuk BIPA 2 di KBRI Oslo ini saya mengajar orang asli Norwegia dalam satu kelas dan orang kita, orang Indonesia. oh, Jadi ada campur antara orang Norwegia asli dan orang Indonesia yang lahir sudah, di sana. iya, tinggal dari kecil Hmm, di sana, bahasa Indonesianya dia merasa kurang bagus atau belum sempurna dan dia ikut kelas. Jadi saya juga mengajar sekitar di BIPA 2 itu ada 3 orang yang namanya nama Indonesia dan orangnya orang Indonesia, dari wajahnya, kemudian berbicara juga lebih mahir dari murid-murid yang lain. menarik. Ya. Jadi ada perbedaan yang mencolok tidak, Mas Medi, untuk BIPA 1, khususnya untuk yang siswa ya, mungkin mereka umurnya masih belasan ya, dan Ya, juga BIPA 2 yang orang dewasa atau umum ya. ya betul. Kira-kira lebih suka mana? Perbedaannya seperti apa? Kalau suka, saya suka dua-duanya ya. Kedua-duanya. Saya suka mengajar dua-duanya. Anak-anak Karena juga. dulu 10 tahun lalu saya juga
sebenarnya 10 tahun lalu saya mulai karir saya mengajar itu juga murid-murid SD juga saya pernah mengajar dulu 10 tahun lalu. Jadi bukan pertama kali saya mengajar anak-anak kecil. Mereka SD, sekarang yang saya ajar di kelas BIPA anak itu SD dan SMP. Saya suka mengajar mereka. Sama dengan mengajar kelas dewasa juga suka. Motivasi untuk anak-anak SMP itu biasanya kan sedikit harus dibakar ya. Nah, atau mereka sudah antusias dari awal? Kalau saya lihat sejauh ini ya Mas Andika, mereka semangat, masih semangat. Kelasnya berjalan sudah, memang kalau dihitung itu baru 4 pertemuan ya. Iya. Masih semangat ya. Saya berharap sih semoga seterusnya semangat gitu. Semoga. Ya. Baik. Jadi satu lagi nih terkait, saya dari tadi satu kali lagi ya, tapi nggak selesai. Maaf ya Mas, karena banyak sekali penasaran ya. Untuk bahasa pengantar nih, bahasa pengantar yang Mas Medi pakai di kelas, apakah 100% bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa asing juga? Kalau untuk di IPA 2, saya hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia di IPA 2, karena mereka bahasa Indonesia juga sudah cukup bagus, ya. Jadi saya tidak ingin tambah-tambah dengan bahasa lain ya. Benar-benar hampir ya 98% saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya 2% kadang-kadang keluar ya bahasa Inggris, tapi tidak dalam kalimat. Misalnya ada satu kata yang sulit dijelaskan, ya sudah saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Tapi itu sangat jarang. Biasanya saya jelaskan dalam bahasa Indonesia juga untuk MIPA 2. Misalnya ada kata yang sulit, saya jelaskan lagi dalam bahasa Indonesia. Kelas terakhir itu ada pertanyaan seperti ini di MIPA 2. Pak, menata artinya apa? Ada yang bertanya, menata itu teksnya tentang pasar tradisional. Kalimatnya kira-kira para penjual menata dagangannya seperti itu. Nah, lalu ada yang bertanya, menata ini apa artinya? Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Menata itu artinya mengatur barang dagangannya supaya rapi di atas meja. Mereka mengerti. Padahal saya jelaskan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Saya gunakan kata mengatur, mereka langsung mengerti. Oh, menata itu mengatur. Ya, mereka tidak jawab seperti itu ya, tapi maksud saya mereka mengerti. Menata, mengatur, oh mengerti. Iya, ya, seperti itu. Jadi MIPA 2 itu memang harus kita gunakan bahasa Indonesia terus. Jangan pakai bahasa lain kalau bisa ya. Tapi kalau untuk MIPA 1, kadang-kadang dari pembelajar ada permintaan. Can you translate the sentence gitu? Kadang seperti itu. Mereka sendiri minta. Iya. Kalau mereka sudah terlihat pusing, oke, kita bisa translate ya. Tapi saya tetap menahan diri, jangan terlalu banyak translate begitu. Jadi saya kalau ada permintaan minta translate, saya tanya kembali kata yang mana, gitu ya, yang mana. Nanti dia akan kasih tahu. Jangan-jangan dia hanya ingin minta satu kata, gitu. Jadi saya hanya perlu translate satu kata saja. Gitu. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan metode translate ya, sebisa mungkin. Untuk MIPA 2, menurut saya jangan pakai ya. Pakai justru di MIPA 2 itu kesempatan kita mengartikan kata dengan bahasa Indonesia lagi. Karena mereka sudah cukup bagus ya bahasa Indonesianya. Ya. Jadi itu kesempatan bagi kita. Nah, untuk MIPA 1, ini kita memang harus pandai-pandai melihat situasi kelas juga. Kalau menurut saya, apakah satu kelas ini mereka semuanya pembelajar yang cepat mengerti. Kalau sudah kita jelaskan dalam bahasa Indonesia masih tidak mengerti, oke, kita boleh translate sedikit. Dan itu pun karena ini baru berjalan 2 minggu ya Mas Andika ya. Jadi mungkin masih boleh, tapi nanti setelah 1 atau 2 bulan belajar harus lebih berkurang lagi. Bahasa-bahasa pembantunya atau bahasa asing. Oke, baik. Selama 2 minggu ini tantangan terberat atau ada mungkin tekanan dari aspek apa kira-kira dari Mas Medi, atau enjoy aja nih ngajar bahasa Indonesia di sana? Karena
Mungkin hal itu bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman yang lain untuk mempersiapkannya. Ya, tantangannya apa ya? Tantangannya kalau untuk pelajar dewasa sejauh ini saya masih lancar ya Mas Andika ya mengajarnya. Mungkin tantangan saya untuk mengajar kelas BIPA anak karena sudah lama sekali tidak mengajar kelas anak. Dan kelas anak itu kadang didampingi orang tua. Oh gitu. Iya, jadi kadang ketika saya sedang menjelaskan, orang tuanya muncul suaranya dari belakang, "Mas, translate aja Mas," gitu. Jadi dari tadi ngawasin ya? Ya, jadi kadang saya kadang langsung saya translate, tapi kadang juga, "Ibu, saya sudah banyak translate kemarin," kadang saya gitu. Jadi saya lanjutkan penjelasannya dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk kelas anak lebih menantang ya. Ada suara-suara. Ada ayahnya kadang di samping, ada ibunya di belakang. Dan tiba-tiba muncul suara, "Mas, translate aja Mas," gitu ya Mas? Ya, saya sempat di pertemuan kedua itu, saya lagi berbicara, menjelaskan, lalu ada suara ibu ya, suara orang tua. "Mas, translate aja, dia nggak ngerti," gitu. Berarti ibunya udah gemes sampai, harusnya kan dia bisa mengontrol ya, tidak menyampaikan itu, tapi dia menyampaikan itu. "Mas, translate aja Iya, Mas," gitu. iya. Saya sih terima Iya, masukannya iya, bagus iya. ya. Jadi saya langsung, Translate. saya langsung saya translate sih, Hmm. sedikit-sedikit saya translate. Iya. Mungkin karena Norwegia juga bisa bahasa Inggris, jadi mungkin tantangan untuk teman-teman yang tidak ada bahasa pengantar yang dikuasai itu akan menjadi tantangan ya. Ya, untuk BIPA 1 itu akan menjadi tantangan besar. Kalau untuk BIPA 2 ke atas, BIPA 2, BIPA 3 itu kita bisa Bisa mengalir bahasa bahasa Indonesia. Indonesianya Iya. jelas. Ya. Iya. Baik. Jadi di Norway sendiri setahu saya bukan bahasa Inggris ya bahasa ibunya, tapi mereka bisa bahasa Inggris karena mirip. Ya, mereka bisa bahasa Inggris, ya bahasa Inggris mereka bagus ya. Bagus. Tapi ya mereka bukan bahasa Inggris Sebagai bahasa bahasa aslinya. Mereka punya bahasa Norway. sendiri. Iya. Ya. Baik, ya perbincangan yang sangat menarik dan bermanfaat ya. Terima kasih Mas Medi. Nah, mungkin nih ada terakhir ya. Kita sudah 30 menit. Sepertinya waktu Ya. berjalan dengan sangat cepat. Terakhir nih, saran atau tips untuk pengajar BIPA yang akan berangkat. Itu yang pertama. Atau kedua, saran atau tips untuk calon pendaftar program ini. Calon pengajar BIPA di luar negeri. Kira-kira supaya lolos. Seperti Mas Medi ini, tipsnya apa saja? Jadi ada 2 tips ya, untuk yang sudah lolos dan yang baru mau mendaftar. Seperti itu. Silahkan. Ya. Kalau tips dari saya untuk yang mau mendaftar, Anda harus memaksimalkan syarat administrasi Anda, khususnya RPP dan nanti RPP dan materi. Karena dalam mendaftar itu kita diharuskan mengumpulkan RPP dan materi ya, Mas Andika. Yang nanti kita juga akan harus ada seleksi, itu kita harus pengajaran sejawat atau micro teaching di depan para panitia. Nah, itu harus dimaksimalkan. Menurut saya itu poin besar ya dalam seleksi supaya kita bisa lolos. Bagaimana meyakinkan para juri ya dan panitia. Kemudian kalau tips saya untuk yang sudah nanti ketika Anda akhirnya terpilih dan bertugas dan ditugasi, menurut saya Anda harus membekali diri Anda dengan pengetahuan tata bahasa Indonesia, khususnya tata bahasa yang bisa kita gunakan ilmu ini untuk menjelaskannya kepada orang asing. Karena ketika saya mengajar di PA2, di KBRI Oslo ini, itu banyak pertanyaan tata bahasa. Banyak sekali. Misalnya kemarin, maksud saya beberapa minggu lalu ya, itu ada pertanyaan seperti ini. Mengapa mewawancarai ada i di belakangnya? Betul. Karena ada yang me saja kan? Iya. Kata kerja itu ada me, i, ada mekan. Itu ada pertanyaan seperti itu. Kenapa mewawancarai ada i-nya? Kemudian bersepeda, kenapa pakai ber? Nah, kalau kita tidak tahu ilmu tata bahasa, kita bisa
menjawabnya nanti tidak akurat. Betul. Nah, kalau kita tahu ilmu tata bahasa, apalagi ilmu tata bahasa itu yang bisa kita gunakan untuk menjelaskannya kepada orang asing. Karena ada juga ilmu tata bahasa yang kalau dijelaskan kepada orang asing malah tambah bingung orang asingnya. Ilmu Contohnya tata bahasa seperti apa? untuk kita penutur Iya, jati, betul. begitu ya. Iya. Misalnya contoh ya ilmu tata bahasa yang membuat bingung orang asing, misalnya begini, predikat itu malah membuat orang asing bingung. Hmm, Predikat itu ilmu tata bahasa untuk kita, untuk orang betul. Indonesia. Kalau untuk orang asing, bagaimana menjelaskan tata bahasanya mudah untuk mereka. Mm-mm. Jadi ya kira-kira itu ya contoh kecil, itu mungkin ada banyak lagi. Kemudian misalnya kemarin ada pertanyaan, ber itu apa saja? Mm. Ber itu apa saja? Itu ada di BIPA 2 dan mungkin BIPA 3, BIPA 4 mungkin juga muncul pertanyaan tata bahasa seperti itu. Jadi harus membekali diri dengan ilmu tata bahasa supaya pertanyaan-pertanyaan tata bahasa bisa kita jawab seperti itu. Kalau dari Mas Medi sendiri, untuk latar belakang pendidikannya memang sudah bahasa Indonesia ya? Iya, saya dari sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Untuk S2-nya juga Saya belum ambil belum. S2, baru ya, Sastra, S1 sastra Indonesia. sastra Indonesia. Ya, tadi saya juga sedikit penasaran nih, mewawancarai. Menjawabnya kemarin bagaimana? Pertanyaan itu, Oh ya, mewawancarai. untuk mewawancarai itu saya mendapat pertanyaannya lewat email, jadi Oh dari iya. kelas. Oh, jadi ada Kalau waktu yang untuk, iya. ya dia waktu membaca teks dia Mm-mm. bingung mungkin ya. Mm-mm. Kemudian setelah selesai kelas dia meng-email saya mewawancarai ini kenapa gitu ya. Iya. Karena verba mei itu kan ada banyak kelompoknya. Mm-mm. Misalnya verba mei yang paling pertama itu adalah kelompok yang artinya di, ke, dan dari. Mm-mm. Jadi verba mei yang menggantikan preposisi di, ke, dari. Misalnya masuk di, memasuki, Mm. masuk ke ya, masuk ke, memasuki. Mm. Kemudian duduk di, menduduki. Nah, itu kan verba mei kelompok satu. Nanti kan ada lagi kelompok-kelompok lain. Misalnya verba mei yang artinya lebih dari satu kali. Misalnya Iya. memotong, itu satu kali. Memotongi lebih dari satu kali. Ya, seperti itu kan. Nah, itu kan tidak hanya dua verba mei. Ada banyak kelompoknya. Nah, kalau kita sebagai pengajar BIPA bisa hafal, itu akan sangat membantu kita dalam nanti menjawab. Apalagi ada perbandingan-perbandingan yang lain, contohnya polisi itu datang ke pesta dan polisi itu mendatangi pesta. Itu Iya, juga akan dibandingkan dengan kenapa tidak datang ke pesta, kenapa mendatangi betul. pesta. Betul, jadi ilmu kita tentang tata bahasa itu nanti sangat berguna untuk keakuratan kita menjawab. Karena Betul. kalau kita hanya feeling, Iya. khawatirnya jawabannya kemana-mana gitu. Ya, jadi banyak sekali ya sebenarnya yang harus dipelajari, khususnya ketika mereka sudah tingkat 2 ke atas. Karena pertanyaan yang sering muncul adalah tata bahasa. Betul. Dan kalau saya lihat dari uh, suasana orang-orang pelajar di kelas saya di BIPA 2, itu mereka punya kehausan ilmu tata bahasa ketika Iya. mengikuti kelas. Jadi mereka tuh sudah ekspektasi, saya mau belajar juga nih tata bahasa. Hmm, Karena mereka, mungkin beberapa dari mereka ingin ikut kelas, tujuannya, incarannya salah satunya itu, mau dapat ilmu, bagaimana nih kalimat yang benar tuh bagaimana. Kapan ya saya pakai ber, kapan saya pakai me, gitu. Kapan saya pakai berubah, kapan saya pakai mengubah, misalnya seperti itu. banyak PR-nya ya, khususnya untuk teman-teman yang background-nya bukan dari bahasa Indonesia seperti Mas Medi. Itu berpengaruh Ya, tidak tapi kira-kira? menurut saya, jadi kalau kita menyiapkan diri dalam waktu misalnya 1 bulan kita membaca uh, buku tata bahasa ya, saya rasa kita bisa cukup membantu kita untuk nanti mengatasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi ini bekal tata bahasa ini tidak 100% senjata utama ya, Mas Betul, Andika. Ini betul. hanya melengkapi saja, tapi porsi cukup besar. Anggaplah misalnya senjata tata bahasa ini 30%. 70% tetap kalau kita semua sudah terpilih, saya rasa berarti memang bisa mengajar. Ya, Iya, kita bisa iya. punya kemampuan berpresentasi dengan baik,
menjelaskan dengan baik, itu sudah pegang 70% lah ya, pengetahuan bahasa Indonesia. Tapi kalau BIPA 2 ke atas, saya rasa harus dilengkapi 30%-nya ini, sisanya dengan kemampuan tata bahasa. Karena di kasus saya tidak tahu ya kalau kasus lain, di kasus saya banyak pertanyaan tata bahasa di BIPA level BIPA 2. Dan setelah saya jelaskan, sempat ada di grup, mereka membagikan buku-buku tata bahasa yang mereka sudah pernah belajar. Jadi mereka sudah pernah belajar tata bahasa secara itu apa, me itu apa. Me itu kan ada banyak, ada men, ada mem, ada meng, ada menye. Kita harus tahu. Betul. Sebagai guru Berbeda. BIPA. Iya. Iya, pembentukannya seperti itu. Tapi ini nih, ada juga pendapat yang mengatakan kalau ketika mereka banyak diberi masukan tata bahasa, itu justru akan membuat mereka bingung. Tapi Betul. berikanlah porsi sekadarnya saja ya, seperti itu. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka tanyakan. Nah, kira-kira bagaimana kalau pendapat Mas Medi? Atau memang harus semuanya nih, seperti ketika mereka bertanya tentang meng-i, ya sudah, berikan semua tentang meng-i, atau khusus untuk pertanyaan itu saja di konteks itu. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi memang pengajaran tata bahasa itu juga harus komunikatif ya, dalam arti harus berhubungan dengan kemahiran. Ya. Jangan sampai kita mengalienkan tata bahasa baku sekali, kemudian sebenarnya strukturnya tidak pernah dipakai misalnya, atau menjadi sangat kaku gitu ya. Ya itu saya juga sangat memperhatikan itu. Jadi seperti tadi Mas Andika bilang, pengajaran tata bahasa itu porsinya kita sebagai pengajar harus menentukan segini saja untuk pertemuan ini gitu. Pertemuan depan saya mau mengajarkan ini seperti itu. Karena di kelas KBRI Oslo ini atau BIPA Badan Bahasa secara keseluruhan, kita mengajarkan kemahiran berbicara, menyimak, menulis, membaca. Itu yang fokusnya. Nah, tadi saya sempat menjelaskan khusus BIPA 2 ketika sedang menjalankan proses pembelajaran membaca, menulis, menyimak, berbicara itu, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa. Nah, itu yang harus kita atasi. Caranya, kita harus bekali diri dengan ilmu. Kita baca dulu, harus membaca sebelum mengajar. Betul. Setuju. Ya, menarik sekali ya pembicaraan malam ini, khususnya karena saya juga tertarik atau penasaran dengan bagaimana situasinya nanti ya. Kemudian saya sebenarnya harus menutup ini, tapi punya satu lagi ya, tidak apa ya Mas, terakhir ya. Untuk membuat kelas semakin hidup, ada metode dari Mas Medi tidak untuk menyisipkan mungkin permainan atau ice breaking yang lain, seperti mungkin kuis, pakai Kahoot, seperti itu? Ada? Ya, ada. Untuk kelas BIPA anak, saya berikan video-video bernyanyi. Jadi belajar alfabet itu dengan video bernyanyi. Saya ambil dari internet, ya dari YouTube. Jadi supaya lebih suasana lebih hidup ya. Kalau untuk BIPA 1, level dewasa itu sebetulnya games itu hanya untuk saya ya, hanya mengisi sedikit saja. Karena biasanya orang dewasa itu, pembelajar dewasa bagi saya itu sudah cukup seru dengan materi, bacaan, audio gitu. Ya. Mereka sudah sibuk juga dengan itu gitu. Betul. Ya. Jadi sudah tidak sempat bosan gitu menurut saya. Yang penting kita memberikan materi, menyimak, membaca, berbicaranya itu dengan tempo yang baik, mereka tidak akan sempat bosan. BIPA 2 apalagi, karena diskusi bisa banyak. Saya bisa berbicara secepat ini di kelas BIPA 2. Dan mereka mengerti? Bisa, mereka bisa mengerti. Wow. Saya berbicara dengan tempo seperti ini, mereka bisa mengikuti. Bisa. Jadi bayangkan ada banyak sekali topik yang bisa saya diskusikan di kelas BIPA 2. Betul. Tapi dengan topik yang masih BIPA 2 ya, Mas Andika, maksud saya. Jadi topiknya masih pasar tradisional, belanja. Daily life ya, daily activities, bukan yang politik atau... Iya, belum. Iya.
Terima kasih banyak Mas Medi untuk waktunya malam ini dan juga Sama-sama tips-tipsnya ya Mas untuk Andika. teman-teman. Ya. Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat ya. Ya, dan semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas Medi ya. Ya, saya Siap. tutup podcast ini dan ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Medi. Sampai jumpa. Dadah.